with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nika Dinia Putri, nomor absen 30 dengan NIM 24110315119 dari kelas R semester 4. Di sini saya akan menunjukkan praktik video mengajar saya mengenai IPA, yaitu untuk kelas 4 SD mengenai bab gaya di sekitar kita dengan topik menyelidiki gaya magnet. Untuk ketua kelas, Dewi, silakan dibuka dulu kelasnya. Pada satu. Tangan jari. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan dulu. Oke, pertama Ibu akan ngecek kehadiran kalian. Hari ini semua hadir atau ada yang izin atau sakit? Ada. Oke, dari kapan dia sakit? Kemarin, Bu. Oke, semoga teman kalian cepat sembuh ya. Iya, Bu. Oke, alat tulis kalian sudah siap semua? Sudah. Baik, bagus sekali. Nah, untuk membangkitkan semangat kalian belajar, Ibu akan ajak kalian untuk bernyanyi. Silakan kalian berdiri. Kita akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar apa ya? Gaya. Oke, ada yang ingat apa itu gaya? Oke, Chandra. Gaya adalah suatu tarikan dorongan yang diberikan dari suatu benda. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Chandra. Nah, kalian pasti tentunya itu pernah mendorong meja atau menarik kursi dan melakukan kegiatan tarik-menarik yang lain. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai gaya magnet. Nah, Ibu ada suatu benda. Apakah kalian tahu ini apa? Tahu. Oke, kalian pernah menggunakan ini? Pernah. Tidak. Tidak. Jadi kita akan belajar menggunakan benda ini. Kira-kira kalian pernah terpikirkan tidak? Kira-kira benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Pernah. Coba Besi. Logam. Peniti. Anting. Kalau kalau kain itu bisa nggak ya? Ya. Oke, nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu setelah kita melakukan kegiatan. Selanjutnya, oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu ada 4. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat gaya magnet. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan benda magnetis dan non magnetis berdasarkan hasil percobaan. Kemudian, peserta didik mampu menunjukkan sikap bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif selama kegiatan penyelidikan. Yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan percobaan sederhana tentang sifat-sifat gaya magnet dan menyajikan hasil secara sistematis. Oke, kalian siap untuk belajar? Siap. Oke, Ibu ada satu video, silakan kalian simak dengan baik. Sobat
pengertian magnet dan sifatnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Magnesia atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapak kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Sekian video yang dapat Ibu tampilkan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa saja isi video tadi? Oke, bisa. Jadi dari video tadi itu sudah dijelaskan bahwa magnet dapat menarik benda tertentu. Jadi tidak semua benda dapat ditarik magnet. Magnet hanya dapat menarik benda yang merupakan bahan dari logam besi. Kemudian magnet. Oke, itu saja. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke, tadi. Jadi dari video tadi dijelaskan bahwa magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, terima kasih Dita dan Rani. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ke kalian lebih lanjut mengenai magnet. Apa sih itu magnet? Nah, magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, magnet itu memiliki gaya tarik yang disebut gaya magnet. Selanjutnya, seperti yang disebutkan tadi di video, jadi magnet itu memiliki sifat-sifat. Berapa sifatnya? Itu ada 5. Yang pertama itu memiliki sifat tarik-menarik, memiliki sifat tolak-menolak, memiliki kutub magnet, dan memiliki medan magnet.
Selanjutnya yang terakhir itu adalah dapat menembus benda tertentu. Oke, kalian tadi sudah yang kalian simak di video tadi ada sifat-sifat magnet. Nah, magnet yang memiliki sifat tarik menarik itu maksudnya bagaimana? Ada yang mau menjawab? Oke, Dewi dulu. Jadi magnet memiliki sifat tarik menarik di mana di setiap magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat tarik menarik itu terjadi jika kutub utara itu ditempelkan ke kutub selatan. Oke, baik, terima kasih Dewi. Benar sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dewi. Magnet itu memiliki sifat tarik menarik. Bagaimana maksudnya? Misalnya, itu ada magnet dan di sini ada klip kertas. Nah, magnet ini dapat menarik klip kertas ini. Klip kertas akan menempel di magnet. Kalian bisa melihat? Bisa. Bagus. Selanjutnya ada sifat tolak menolak. Ada yang mau membantu ibu menjelaskan? Oke, Chandra, ada yang dijelaskan? Baik, pada sifat yang kedua itu magnet itu memiliki sifat tolak menolak, yang mana magnet itu kan punya dua sumbu dari kutub utara dan kutub selatan, yang mana kalau utara sama utara didekatkan itu dia saling tolak menolak. Oke, benar sekali. Bisa kita lihat langsung ya mengenai sifat magnet yang tolak menolak. Nah, di sini ada dua magnet. Misalnya kutub selatan dengan kutub selatan disatukan, mereka akan terjadi penolakan. Mereka tidak akan menempel. Dan di sini bisa dirasakan gayanya yang saling tolak menolak. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki kutub magnet. Seperti yang dijelaskan tadi, magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, kutub-kutub itu berada di ujung-ujung magnet. Ini adalah kutub selatan dan ini adalah kutub utara. Selanjutnya, memiliki medan magnet. Ada yang mau membantu menjelaskan? Oke, Eva. Jadi magnet memiliki medan berarti suatu benda seperti magnet atau kawat itu berarus listrik. Kemudian dia itu memiliki ruang atau area yang tidak terlihat di sekelilingnya yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Oke, terima kasih Eva. Jadi selanjutnya yang terakhir itu magnet dapat menembus benda tertentu. Kira-kira kalian tahu tidak? Dan bisa membantu ibu untuk menjelaskan? Silakan angkat tangan. Oke, Dewi. Jadi magnet dapat menembus benda tertentu itu di mana magnet hanya bisa menarik benda yang memiliki sifat magnetik seperti besi, logam, dan lainnya. Oke, ada pendapat lain terkait dapat menembus benda tertentu? Oke, siapa? Baik, pada sifat magnet yang dapat menembus benda tertentu, magnet itu kan memiliki gaya magnetik yang kuat. Kalau dia ditaruhin kertas itu dia masih bisa, kertas atau tebal itu dia masih bisa saling tarik menarik karena gaya magnetnya kuat. Oke, baik, terima kasih Chandra. Nah, terkait sifat dapat menembus benda tertentu ini, misalnya ada magnet, kemudian di tengahnya masih ada kertas dan bukan benda tebal seperti logam, itu magnet masih bisa menarik benda di seberangnya. Nah, oke, jadi di sini Ibu akan memberikan kalian permasalahan yang akan kalian pecahkan. Bisa kalian lihat dan bisa kalian simak. Rina ingin menempelkan jadwal pelajaran di pintu kamarnya menggunakan magnet. Namun, ketika magnet ditempelkan pada pintu kayu, jadwal tersebut tidak dapat menempel. Saat mencoba menempelkannya pada pintu kulkas di dapur, magnet dapat menempel dengan kuat. Rina merasa bingung mengapa hal itu bisa terjadi dan ingin mengetahui benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Oke, nah ada permasalahan yang telah Ibu tampilkan tadi. Menurut kalian, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kira-kira kalian bisa menjawab? Dewi semangat sekali ya. Dewi mau menjawab? Ya Bu. Oke,
Nah, kenapa Lina meningkatkan dan memikir pada pintu kayu itu tidak menempel? Karena pada pintu kayu itu tidak memiliki sifat magnetik, sedangkan pada pintu kulkas itu magnet dapat menempel karena magnet itu memiliki sifat dapat menembus benda tertentu. Jadi kertas itu kan tipis gininya. Namanya jadi kertas itu kan tipis, jadinya magnet itu bisa menembus benda magnetik. Jadi pintu itu juga terbuat dari baja yang memiliki bersifat ferromagnetik. Oke, terima kasih Dewi. Tadi lebih lanjut untuk menjawab permasalahan ini, kalian akan Ibu ajak untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, jadi untuk kelompok meja depan itu adalah kelompok 1 dan untuk meja di belakang adalah kelompok 2. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ke kalian dan beberapa benda-benda yang akan kalian gunakan untuk praktek. Oke, jadi ini adalah benda-benda yang akan kalian pakai praktikum. Kalian bagi ke kelompok 2 ya. Ini ada magnetnya. Dan ini Ibu ada LKPD. Nah, LKPD ini akan kalian jawab sambil melakukan kegiatan. Kasih Bu. Kasih Bu. Oke, jadi di sini di lembar pertama itu ada lembar kerja permasalahan tadi, kalian bisa jawab di bawahnya. Kemudian yang kedua itu adalah magnet dan tutupnya. Yang ketiga itu ada percobaan sifat magnet menggunakan benda-benda yang telah Ibu bagikan, dan di lembar-lembar berikutnya adalah kolom-kolom tempat kalian menjawab. Silakan. Ini. Oke, sebelum mulai kegiatan, tolong perhatikan Ibu. Eva, sibuk sendiri ya kamu. Oke, diam dulu. Jadi, tolong berhati-hati menggunakan benda-benda yang Ibu bagikan karena ada beberapa yang tajam seperti peniti dan paku. Oke, apabila semuanya sudah siap, silakan kalian melakukan percobaan. Oke, silakan kalian jawab dengan baik ya. Lakukan percobaan dengan baik. Nomor 2. Oke, ada yang mau yang kesulitan? Tidak, Bu. Oke, sudah cukup jelas? Oke, kerjakan dengan baik ya. Oke, kelompok 1, kalian melakukan percobaan apa? Ini gaya magnet yang tolak-menolak. Kalau ini dia mau menempel, kalau ini dia tidak mau menempel karena dia tolak-menolak. Karena kutubnya sana. Iya. Oke, kita yang nulis ya. Iya. Iya, soalnya tulisannya paling bagus. Iya, Ibu nih. Jadi biasanya kita menempelkan kepada benda yang mengandung magnetik. Seperti paku dan peniti. kemudian benda yang non magnetik. Pakai yang non magnetik. Dia tidak Oke, nempel. pada kelompok 2, kalian sedang melakukan percobaan yang mana? Jadi kita akan melakukan beberapa percobaan, yaitu dalam percobaan magnet, yang mana yang magnet dan yang mana yang non magnetik. Di sini bahannya itu sudah ada kertas, sendok plastik, penghapus dan peniti. Jadi kita akan mencoba dulu dari yang peniti. Oke, yang peniti itu bisa ditarik oleh magnet karena bersifat logam. Nah, sedangkan penghapus itu tidak bisa ditarik oleh magnet karena tidak bersifat logam. Setelah itu, sendok plastik juga tidak dapat ditarik oleh magnet karena juga tidak bersifat logam. Dan yang terakhir, kertas tidak bisa ditarik oleh magnet karena tidak bersifat logam. Oke, berarti kalian sudah memahami ya Sudah. kerjakan LKPD dengan baik. Oke, Ibu. Karena sekian dari penyelidikan kita tadi dan percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Waktu penyelidikan telah selesai, jadi saatnya kalian rapikan dulu tempat duduk kalian. Hasil dari percobaan kalian, LKPD kalian disiapkan. Sekarang perwakilan kelompok dipersilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok 1, silakan.
Jadi kegiatan pertama adalah apa yang terjadi pada kedua kutub yang sama didekatkan. Hasil pengamatan itu dia tidak mau menempel karena tidak mau tarik menarik. Dan yang kedua, apa yang terjadi ketika dua kutub yang berbeda didekatkan, dia mau saling tarik menarik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Chandra. Tepuk tangan untuk Chandra. Oke, untuk kelompok 2, Sinta ya yang maju. Ya. Oke, silakan. Oke, Sinta, silakan sampaikan ke teman-teman. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Ani, Rani, dan Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami diskusikan. Jadi, mengapa magnet tidak dapat menempel pada kayu? Jawabannya itu karena kayu bukan bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, mengapa magnet dapat menempel pada pintu kulkas? Karena pintu kulkas terbuat dari besi atau baja yang dapat ditarik oleh magnet. Yaitu benda apa saja yang ditarik oleh magnet? Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu seperti besi atau baja, misalnya apa? Paku, jarum, pipet kertas, gunting, dan pintu kulkas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Sinta. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, sekian tadi sudah kalian presentasikan. Kalian sangat luar biasa sekali. Kalian sangat bangga sekali ya dengan Bangga Ya, bagus sekali. Kembali lagi pada permasalahan yang masih Ibu tampilkan, kita analisis dan kita simpulkan. Kira-kira kenapa magnet itu tidak bisa menempel pada pintu kayu? saya Kirani. karena kayu itu tidak terbuat dari logam. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, apakah percobaan kalian tadi sudah sangat menjawab permasalahan yang ada? Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi sekian pada hari ini kita sudah belajar cukup baik. Dari hasil penyelidikan tadi yang telah kita lakukan, kita dapat ketahui bahwa magnet itu memiliki sifat-sifat yang perlu kita ketahui agar kita tahu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Kira-kira ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Dita, semangat sekali. Dapat disimpulkan dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yunia tadi, yaitu yang dimana bahwa magnet hanya dapat menempel di benda yang bersifat atau yang mengandung bahan logam besi, dan pada benda yang terbuat dari kayu atau dari kayu itu magnet tidak akan dapat menempel. Dan ketika magnet itu memiliki dua kutub antara kutub selatan dan kutub utara, ketika kutub selatan magnet bertemu kutub selatan magnet, dia tidak akan menempel. Sedangkan ketika kutub selatan bertemu kutub utara, magnet akan menempel dan tarik menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih Dita. Nah, jadi Ibu akan menarik kesimpulan magnet itu memiliki dua kutub dan dapat menarik benda logam tertentu. Kemudian medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Kemudian elektromagnetisme merupakan dasar dari teknologi modern seperti motor listrik dan generator. Kemudian magnet memiliki kegunaan yang banyak dalam kehidupan sehari-hari kita, dari perangkat elektronik sampai dengan alat transportasi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu sangat apresiasi sekali dengan kerja keras kalian. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian pelajari di rumah, silakan mencatat dan kerjakan tugas-tugas yang ada di buku. Sekian dari Ibu, mari kita akhiri. Untuk ketua kelas dipersilakan. Jadi
kasih Bu. Terima kasih semuanya. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan selama berjalannya video atau kekurangannya, mohon maaf. Apabila ada kesalahan-kesalahan tersebut, saya akhiri dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.